Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Mahayam dengan NIM 21504501004. Sebagai tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran, saya akan menjelaskan mengenai kondisi teori belajar Robert M. Gagner. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah sesuatu yang pasti terjadi dan dialami oleh manusia karena merupakan proses yang berlangsung selamanya dan dengan sadar dalam hidupnya. Proses belajar terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya kapan saja dan di mana saja. Satu teori belajar kognitif adalah teori yang dikemukakan oleh Robert M. Gagner yang disebut dengan teori pembelajaran Gagner. Teori ini sebagai bentuk rangkaian belajar yang mengkategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Teori belajar Robert M. Gagner merupakan perpaduan yang seimbang antara teori behaviorisme dan kognisi yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi. Prinsip belajar menurut Robert M. Gagner. Yang pertama, sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memilih siswanya siap mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswa. Yang ketiga, dalam proses belajar, pendidik hendaknya menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan. Contoh dan soal latihan yang diberikan, tingkat kesulitannya bertahap dari yang mudah sampai yang sulit. Yang keempat, pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Dan yang terakhir, supaya peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran, proses harus bertahap dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang terakhir, aplikasi dalam pendidikan. Robert M. Gagner menerapkan model pembelajaran yang pertama, mengaktifkan motivasi, yang kedua, memberitahu tentang tujuan-tujuan belajar, yang ketiga, mengarahkan perhatian, yang keempat, merangsang ingatan, yang kelima, menyediakan bimbingan belajar, yang keenam, meningkatkan retensi, yang ketujuh, membantu transfer belajar, yang kedelapan, mengeluarkan penampilan, dan yang terakhir, memberikan umpan balik. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi saya mengenai kondisi teori belajar Robert M. Gagner. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih.